Ya, oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di ruang Magister S2 PAI Uninus, dan dalam kesempatan ini di hari Jumat yang berkah ini kehadiran tamu datang bersama kita, tamu yang tentunya spesial juga, tapi meskipun dia tamu tapi juga menjadi keluarga besar Uninus ya, karena beliau adalah mahasiswa, tercatat sebagai mahasiswa S2 PHI. Kenapa beliau kita undang? Karena ternyata ada satu keunikan melalui latar belakang pendidikannya, S1-nya di UGM ya, Pak. Kemudian di S2-nya di ITB dan S3-nya ya, ini yang paling penting, dia S3-nya di Jepang, dan insya Allah di bulan Februari 2024 akan sidang doktoralnya. Dan hari ini kita akan mengorek mengapa beliau tertarik di S2 PAI Uninus. Nah, selamat datang. Assalamualaikum Pak Satrio. Alhamdulillah Pak. Nih, alhamdulillah, terima kasih, bahagia kita pada kesempatan ini kedatangan Pak Mas Satrio. Atau siapa, Pak? Saya boleh apa aja, Pak? Boleh apa aja ya. Terima kasih banget ini Pak untuk undangannya. Belum ada siap-siap ini ya, teman-teman sekalian. Kita biasa, jadi kalau bahasa Sunda nama saujratna gitu ya, saujratna. Jadi apa saja yang keluar itulah yang asli. Real gitu. Pak, Real. tanpa ada rekayasa, tanpa ada skrip-skrip. Ya. Ini mungkin ya kelebihan dari podcast. Nah, podcast kita ini original dari hati ke hati. Nah, betul ya gitu. Dan tentu selalu harus dijaga supaya hati ini tidak ke lain hati. Oke, ya Pak Satrio, silakan mungkin cerita dulu ini kenapa motivasinya kok tiba-tiba dari apa, yang tentu mungkin cerita juga S1 di ITB jurusan apa, kemudian S2-nya di apa, di S1-nya di UGM ya, juga S2-nya di ITB jurusan apa, dan tiba-tiba S3-nya di Jepang, terus tiba-tiba ke PAI ini, gimana nih ceritanya? Iya, terima kasih Pak ini untuk undangannya, termasuk orang-orang yang pertama nih ikut podcast ini nih. Mungkin bisa sampai berjuta-juta subscriber. Amin, amin. Dan juga yang penting ini jadi ladang amal jariah Pak ya. Siap. Karena ini media ini nggak ada putusnya Pak. Ya. Ilmu-ilmu yang nanti kita siarkan seperti itu. Karena mungkin zaman dulu kita pakai textbook yang mungkin butuh waktu lama untuk mencermatinya. Nah, terus ini juga yang menjadi alasan saya kenapa bisa dibilang landasar saya, mengapa saya basicnya memang sebetulnya saya lahir di Bandung Pak. Ya. Mungkin salah satu alasan saya di Uninus karena orang tua saya juga salah satu lulusan dari Uninus, dan nama besar Uninus yang menjadi salah satu list dari kampus yang akan saya cita-citakan seperti itu di kemudian hari. Lalu di samping itu pertama kali saya sekolah dari SD sampai SMA memang di Bandung. Terus mungkin pengen cari apa ya, kita bilang pengalaman lah Pak ya, bosen mungkin di Bandung seperti terus Pak ya. Mungkin Pak Sukandar dari dulu di Jawa Timur dulu sih Pak ya. Jawa Timur. Sekarang ke Bandung Pak, bisa juga mencari jodoh Pak mungkin. Tapi ternyata belum dapat Pak, kalau di Jawa malah balik lagi ke Bandung jodohnya. Nah terus pertama kali memang nggak bisa dinafikan ya, pas SMA itu gaungnya natural science itu atau IPA tuh biasanya jadi rebutan di SMA Pak. Makanya itu saya mau masuk ke IPA. Terus di situ mulai pemikiran saya dimulai dari saat SMA itu lebih ke suatu yang data data analisis lebih eksak lah. Jadi 1 tambah 1 itu 2 gitu Pak istilahnya. Dan sebetulnya setelah saya pikir-pikir semua itu bisa berubah Pak. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mengubah teori atau hukum natural science kayak itu Pak. Saya masuklah ke kehutanan saya dulu Pak. Kalau sekarang ada lulusannya kehutanan. Kalau dulu pas saya pas masuk seorang nanya, kehutanan tuh
kampus apa ya, belajarnya orang apa. hutan. Iya, dikirain kayak Tarzan, Pak. Ya. Kalau sekarang, saya langsung bisa ngomong, ngapain kok ikutan mau jadi presiden, saya bilang gitu. Tapi kalau S1 kayaknya kurang, jadi tambah sampai S3 mungkin ya, ditambah agamanya gitu, Pak. Ini sebelumnya salah satunya, Pak, buat memperkuat, Pak, ilmunya. S2 saya lanjut ke keteknikan, Pak, teknik lingkungan saya di ITB. Jadi saya 4,5 tahun kuliah S1, lanjut 1,5 tahun, Pak. Kebetulan saya memang di berusaha untuk supaya cepat. Terus teknik lingkungan di ITB. Itu Prof. Suprihanto, Pak, dulu dosen pembimbing saya. Setelah lulus, saya sempat ada beberapa kegiatan, salah satunya pertukaran pelajar, terus ada studi banding di Jepang. Saya ketemu sama namanya Profesor Miyake, Pak, Yo Miyake. Nah, beliau juga berkaitan dengan teknik lingkungan, tapi lebih ke ekologi, Pak. Ya. Ekologi. Terus sebetulnya saya sudah selesai sih di bulan Februari tahun 2021, Pak. 2021 sudah selesai. Saya ngambil cuti, Pak, karena kebetulan istri saya harus pulang untuk mengajar. Sudah berkeluarga ya, Pak ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, masih Pak. lajang. Sekarang banyak. Jangan, Pak, jangan, Pak. Sudah tertutup dulu. Nah, kebetulan istri saya ini juga sama, Pak, orang dari teknik lingkungan ITB, Pak. Kebetulan beliau dosen di sana, dosen ITB. Nah, ketika tadi saya bilang ilmu natural science itu sudah melekat sama saya, sepertinya ada kurang yang sebetulnya satu teori yang nggak bisa berubah, Pak. Betul. Mungkin teori atau hukum ilahi, Pak, seperti dari situ yang mungkin kenapa teori-teori yang didirikan oleh founder-founder yang berbasickan Islam itu dia nggak pernah bisa terpatahkan. Mau dia ngomong yang penciptaan bumi itu jadi flat earth, datar, tidak pernah bisa terpatahkan, Pak. Terus Al-Jabar dengan hitungannya juga tidak pernah terpatahkan. Ibnu Sina juga teori tentang kedokterannya nggak bisa terpatahkan. Jadi menurut saya semua ilmu di dunia itu baik sosial, sains, natural science itu harus kembali lagi diperkuat dengan ilmu agamanya seperti itu, Pak. Dan itu sudah terimplementasi juga di negara-negara maju, Pak. Ya. Biasanya mereka kalau yang di ilmu saya dengan ekologi itu dia sebut ekoteologi gitu, Pak. Ekoteologi ya seperti itu, Pak. Ya ini ketertarikan dengan PAI-nya itu kan memang ya kita sangat bahwa Islam ini mengajarkan karena sebagai rahmatan lil alamin ya. Kemudian Islam juga tentu tidak ada dikotomi keilmuan ya kan gitu. Ada apakah karena dikotomi keilmuan antara ilmu dunia ataupun ilmu keduniawian atau ilmu keakhiratan. Semuanya itu ada dalam satu titik, yaitu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, sekarang kita selama Mas Satrio ini belajar ataupun ya bersama-sama kita belajar di kelas gitu, ada hal-hal yang baru tidak waktu-waktu ketika kita ada di kelas itu berdiskusi dengan teman-teman, kemudian ada ilmu yang memang selama ini memang itu yang dicari gitu atau gimana nih? Ya pertama kali sih saya, Pak, blank, Pak. Maksudnya kita nggak punya dasar ilmu juga. Jujur aja, Satrio bukan seperti teman-teman yang beruntung yang lain, mungkin ya mulai menata pendidikannya dari pesantren seperti itu. Satrio dulunya mungkin di Bandung juga, terus sekolah swasta seperti itu. Jadi kayak kemampuan bahasa Arab seperti teman-teman yang lain itu dibilang masih jauh lah stepnya, Pak. Mulai dari nol lagi seperti itu. Dan juga kemampuan soal tafsir seperti itu yang sebetulnya kemarin ketika kurikulum Uninus itu saya buka, ini banyak sekali yang memang jujur aja target Satrio itu selain Islamik
tapi education juga Pak. Karena cita-cita saya ketika memang meniti karir itu salah satunya mau jadi apa namanya pengajar lah, mungkin jadi dosen seperti itu. Saya lihat setiap mata kuliah yang ditawarkan itu dari hal kontemporernya sampai ke yang tipikalnya Islamnya sampai ke yang future-nya Pak, itu sudah tercover, dan setiap ilmunya bisa mensupport multidisiplin ilmu juga Pak. Ya. Dan saya begitu melihat, alhamdulillah ketemu sama Buya juga ya kemarin wawancara, itu ngelihat wawancara lebih dari sejam kayaknya, udah kayak sidang Pak kemarin tuh. Saya yang basic ilmunya nggak ada, ngobrolnya gitu kan. Saya memang blank, terus Pak Sukandar tuh siap dengan ya salah satu, saya bukan bermaksud bermanis hati untuk nilai bagus atau jadi lulus wisuda Pak, cuman memang saya ngelihat figur pertama, saya kan juga nggak tahu ini nanti jadi dosen saya atau enggak, cuman saya lihat multidisiplin ilmu dan apa namanya open mindednya besar lah Pak. Jadi ketika saya lontarkan 1-2 keywords, Pak Sukandar juga menanggapi pengembangan ilmunya, menurut saya sangat baik. Terus saya udah cita-cita ini dari awal, oh ini dosen pembimbing saya nggak tahu Pak Sukandar doktor atau staff atau profesor atau segala macam. Nggak tahu ya bahwa saya juga ketua prodi itu. Nggak tahu Pak. Saya kira petugas tes aja Pak. Nggak tahu juga mungkin jadi dari lembaga survei Pak. Cuman gitu. Saya, wow ini istilahnya masuk ini untuk saya nanti bikin, karena saya pikir ilmu tanpa publikasi itu kurang Pak, namanya bisa dibilang amal jariahnya tuh kurang Pak. Karena ketika kita berbicara sama seseorang itu akan hilang atau bisa bukan manipulatif ya, tapi diganti lah kata-katanya Pak. Tetapi ketika kita tertulis itu seperti orang menulis di batu bisa terbekas ya, dan jariah dan teramal jariah kan. Jadi saya pikir wah ini sudah saatnya saya memulai 1-2 bahan meskipun tidak banyak ya tentang ekologi yang dicampurkan dengan teologi, dalam hal ini Islam seperti itu. Alhamdulillah. Ya memang waktu itu kita memang bicara dan memang kita lagi mensupport, karena saya juga terdorong bahwa seorang ada satu quotes ya, misalnya bahwa orang itu belajar menulislah, karena dengan menulis itu meyakini bahwa kita pernah ada di dunia ini kan gitu ya. Gitu. Makanya kita dorong itu, sehingga ketika wawancara juga memang yang disupportnya adalah bagaimana tentang tulis menulis gitu, sampai publikasi, tentunya bukan hanya menulis surat cinta aja kan gitu, tapi memang menulis yang bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong dengan tulisan dan publikasi, mungkin publikasi ilmiah sudah ada di tingkat internasional, ada berapa? Alhamdulillah sih Pak, saya sebenarnya belum lama juga Pak. Kebetulan saya umurnya juga masih menginjak 31 Pak. Nah jadi saya belum termasuk expert lah Pak, atau banyak publikasi Pak. Terbatas. Saya dulu mulai itu start di S2 Pak. Kebetulan sama dengan targetnya Uninus. Dulu waktu di ITB tuh minimal 1 publikasi internasional, 2 bisa proceeding lokal juga Pak. Jadi saya dulu publikasi di Matek Conference, mungkin bisa diketik itu, saya analisa di Subang Pak. Saya ambil studi kasus di Subang untuk decision making, penentuan kebijakan Pak, tapi berdasarkan engineering. Itu pertama kali saya Pak bikin, mungkin dulu itu, tapi jurnal itu kan suka naik turun Pak. Jadi kadang dia bisa naik Q1, Q2. Nah itu dulu pertama kali saya tembak, pertama kali Q2 Pak. Tapi sekarang sudah turun, bisa dicek di Skimago, di Matek Conference judulnya Matek Jurnal. Terus saya proceeding 1, international proceeding sama jurnal proceeding PUPR. Itu yang pertama kali saya Pak di 2017. Tapi alhamdulillah setiap tahunnya saya berusaha untuk memberikan 1 publikasi Pak. Jadi mungkin kalau dihitung sampai sekarang sekitar 6 lah insya Allah Pak. Itu yang kemarin yang diperlihatkan saya itu udah Q berapa tuh? Itu kemarin pas saya masukin Q1 Pak, tapi sekarang lagi Q2 Pak. Tapi kayaknya saya lihat di grafiknya bisa naik lagi Q1 lagi. Impact faktornya sampai ke angka 3 kalau nggak salah. Karena memang itu salah satu persyaratan di Jepang itu
impact faktornya kalau di luar sih Pak kita lihatnya impact faktor Pak. Karena impact faktor itu akan dukung si dosen buat jadi profesor kayak kum lah kalau kita di sini. Iya, kum itu jadi masukin impact faktor tertinggi Pak dia, dan juga di sana kan ada punya portal namanya ResearchGate Pak, kalau di Google itu Pak. Nah di ResearchGate itu tiap tahunnya dia bakal update, kalau jurnal kita dibaca orang nanti impact faktornya naik lagi gitu. Dibaca orang lagi nanti disitasi orang naik lagi seperti itu. Jadi mungkin rata-rata sih bisa nambus Q2 sampai Q1 pernah Pak. Ya artinya dari pengalaman publikasi di internasional yang jelas sudah banyak ya. Ya gitu. Alhamdulillah Pak. Ya, artinya sebelum ini kalau memang nanti berkenan Pak Mas Satrio ini bisa mengamalkan juga untuk teman-teman di kelas ya. Jadi bagaimana ini mempublikasi dan lain sebagainya. Iya, soalnya kalau saya lihat teman-teman di sini tuh kuriosnya soal keingintahuannya soal dapat ilmu tuh sangat besar Pak. Terutama juga untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya Pak Mensyah. Cuman bukannya apa namanya sedikit mengurangi semangat ya, tapi ketika itu tidak dituliskan dan tidak terpublikasi, hanya 1 jam perkuliahan itu dirasa kurang sih Pak. Ya, betul. Jadi kalau alangkah baiknya setiap ilmu yang terutama banyak Pak, ahli filsafatnya ada di kita Pak, ahli bahasa Arabnya ada, ahli soal pendidikannya banyak Pak, terutama ada juga yang apa namanya kepala sekolah. Itu tidak hanya 1-2 Pak. Empiriknya juga ada, teoriknya Pak. Ada gitu itu bisa dituliskan semua Pak. Dan harapan saya sebetulnya ke Pak Sukandar juga, sebetulnya kalau nggak buku itu jurnal bisa dipublikasi Pak, sangat baik itu. Karena sebetulnya kalau di kita sih memang jarang ya Pak, di Indonesia terutama di apa namanya di skop-skop yang belum jadi international researcher Pak. Tapi kalau di luar negeri itu orang biasa pun seperti halnya tidak usah dosen Pak, itu biasa sekali mereka nulis Pak. Menulis. Ya menulis. Jadi budaya menulis itu memang sudah ini ya, sudah apa namanya sudah mendarah daging lah gitu betul, ya. Pak. Tidak hanya peneliti itu tidak hanya orang yang mengajar Pak. Di kampus gitu ya, tapi memang apapun dia gitu, pekerjaannya apapun dia tetap ada giroh untuk menulis. Untuk menuliskan. Jadi mereka punya ide dan itu rasional mereka tuliskan. Terutama kan juga itu pengalaman saya kenapa saya bisa memberikan ide kalau dia tidak pendidikan, karena saya selalu free on charge dan cari reviewer yang gratis Pak. Reviewer yang gratis, itu orang biasa juga biasanya dia menulis Pak. Ya kan itu lumayan juga kan kalau kita mau publikasi dengan tadi yang gratisan begitu kan panjang ya waktunya. Iya, prosesnya panjang. Nah mungkin ada beberapa persyaratan atau juga komunikasi yang intens juga mungkinnya dengan editor, dengan reviewer gitu kan. Tapi saya paling bentar pernah Pak 2 bulan Pak. 2 bulan sudah bisa terbit gitu. Terbit dari pertama kali masukin tahun lalu bisa dicari soal stream di Jepang, Japanese stream. Atas nama Satrio mungkin first authornya itu dimasukin di Mei, Juli sudah publish Pak. Cuman ya itu Pak, kita harus kasih effort lebih sedikit aja Pak. Oke, terakhir nih karena ini juga Pak Satrio barangkali ada kesibukan lain bahwa dengan apa namanya hari ini ada di S2 PAI kemudian juga bisa menjadi bagian daripada kelas kita yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya juga kita untuk budaya menulis ini, di mana budaya menulis ini sangat boleh dibilang masih rendah lah ya, menulis ini dalam rendah. Nah mungkin ada resep-resep khusus ataupun apalah kira-kira supaya mereka juga terdorong untuk menuliskan gitu. Iya pasti kalau menulis tuh kita punya visi misinya dulu sih Pak. Yang penting visi misinya tidak hanya misalkan ini target mencari nilai atau seperti apa seperti itu Pak, atau bukan hanya kita memenuhi requirement aja kan gitu. Tapi memang pengen supaya kita tuh punya nama yang bisa punya ilmu yang bernamakan kita di kemudian hari teraplikasikan seperti itu Pak, dan saling sharing lah Pak. Soalnya memang di luar negeri pun, di negara-negara maju pun mungkin orang yang kayak J.K. Rowling itu nulis Harry Potter
itu hanya orang biasa Pak, bukan orang yang pemodal atau apa namanya suatu dosen, tapi kan ternyata ceritanya banyak Pak di Harry Potter itu segala macam. Ya. Oke, terima kasih nih Mas Satrio atas sharingnya di kesempatan ini, dan perlu diketahui insya Allah ya kita juga sekarang lagi kolaborasi ya, menulis teman-teman sekalian lagi kolaborasi antara PAI dengan ekologi ya, dengan jadi Theo Ekologi, sedang doanya dari semua supaya bisa segera selesai penelitiannya Mas Satrio. Tapi kemarin juga sudah dapat Pak. Data, ya. Saya ambil seluruh data di Indonesia Pak. Di Indonesia ya, mudah variabelnya dari Buya semua nih Pak. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu hal pengalaman berharga juga bagi kami di S2 PAI, di mana S2 PAI adalah S2 PAI yang berwarna gitu ya. Multidisiplin ilmu, multidisiplin ilmu yang paling penting ini orang ekologi aja pemirsa ada di PAI begitu ya. Terima kasih Pak Satrio, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Harapannya banyak Pak ilmu-ilmu yang lain kita berkumpul di sini buat share ilmu yang lain Pak. Insya Allah teknik, nanti jangan bosan nanti kalau suatu waktu ada duduk di kursi panas lagi gitu. Kursi grogi Pak, tanpa persiapan. Ya, tanpa persiapan tapi sip, mudah-mudahan ya. Original hati ke hati Pak. Dari hati ke hati kan intinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Jepang 4,5 tahun. Sekarang udah pulang berarti? Ya. Cuti dulu harusnya pas 4,5 tahun tuh kemarin lulus. Cuma kan ngambil cuti, terus kemarin saya mau harusnya Juni kemarin, makanya udah izin sama Buya. Juni saya sidang ya, saya mau atas ini. Aneh-aneh. Kayak Sugiono.